Halo, perkenalkan nama saya Adi Pratama Firjatullah dengan NIM 1818942100009. Saya merupakan mahasiswa dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang saat ini sedang menjalani tugas akhir mata kuliah psikologi kognitif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikologi kognitif, yaitu pengertian bahasa. Kita tentu tidak asing dengan apa itu bahasa. Setiap harinya kita pun berkomunikasi dengan bahasa. Secara pengertian, bahasa adalah sebuah media tanpa batas yang dapat memuat dan mentransformasikan objek-objek faktual menjadi suatu pemikiran yang abstrak dan membuat manusia dapat mengenal, memahami, dan juga berpikir mengenai suatu objek. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan tidak berada di dekat kita. Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalaman tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Kita dapat pula mengkomunikasikan sesuatu yang kita pikirkan dan dapat pula belajar sesuatu dari orang lain. Ada beberapa fungsi bahasa menurut Vino Chiaro. Yang pertama yaitu fungsi personal. Adalah fungsi bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Kemudian yang kedua yaitu fungsi interpersonal. Adalah fungsi bahasa untuk kepentingan menjaga hubungan sosial antar partisipan yang berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi direktif. Merupakan fungsi bahasa yang dimaksudkan agar pendengar ataupun pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis. Kemudian yang keempat yaitu fungsi referensial. Merupakan fungsi bahasa untuk menghadirkan sebuah acuan. Acuan tersebut dapat berupa benda atau sesuatu yang konkret. Dapat pula menjadi sesuatu yang abstrak, di mana fungsi utama dari referensial adalah memberikan petunjuk kepada orang lain. Kemudian yang kelima, yaitu fungsi imajinatif. Adalah fungsi bahasa untuk menghadirkan produk khayalan. Fungsi imajinatif ini akan tampak misalnya pada tuturan-tuturan dalam cerita, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Selain Vino Chiaro, ada pula pendapat mengenai fungsi bahasa menurut Brown dan Yule. Yang pertama yaitu fungsi transaksional. Adalah fungsi bahasa untuk mengungkapkan informasi atau pesan. Fungsi ini tampak ketika bahasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menjawab suatu pertanyaan. Kemudian berbeda dengan fungsi transaksional. Fungsi interaksional adalah fungsi bahasa untuk membina hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi. Fungsi ini tampak ketika bahasa digunakan untuk kepentingan menyapa, berbahasa basi, dan mengekspresikan sesuatu secara santun. Ada beberapa karakteristik bahasa yang dapat kita amati. Yang pertama yaitu oral. Bahasa adalah bunyi oral. Pada hakikatnya bahasa adalah lisan. Umumnya manusia berbahasa dengan cara berbicara dan menyimak. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Bahasa memiliki sifat yang sistematis. Dalam bahasa terdapat aturan ataupun kaidah-kaidah yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrer. Ciri dari arbitrer ini tampak pada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Dalam pengertian bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Contohnya yaitu seperti pencuri, yang berarti seseorang yang mengambil sesuatu tanpa izin. Tidak dapat dijelaskan kenapa hal tersebut disebut sebagai pencuri. Kemudian yang keempat yaitu konvensional. Sifat arbitrer berlaku secara sosial, tidak secara individual. Sifat itu merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat. Karena itu, bahasa dapat disebut sebagai sifat konvensional, di mana sifat tersebut merupakan hasil dari kesepakatan. Kemudian yang kelima yaitu unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Kemudian yang keenam, beragam. Keberagaman bahasa didasari pada tingkat formalitas pemakaiannya,
dan dapat digolongkan dari kelas sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, berkembang. Berlaku pada bahasa yang masih hidup seperti bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu produktif. Pemakaian bahasa dengan pola-pola dan lambang-lambang yang terbatas dapat mengkreasikan hal-hal baru atau munculnya bahasa-bahasa baru. Kemudian yang kesembilan yaitu fenomena sosial. Bahasa merupakan fenomena sosial yang dapat memisahkan bahasa dari kebudayaan. Sebab hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu sangat erat. Bahasa sudah menyatu benar dengan orang yang menggunakannya dan memilikinya. Kemudian yang ke-10 yaitu bersifat insani. Hanya manusialah yang mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Bahasa merupakan suatu aspek perilaku yang bisa dipelajari oleh manusia. Bahasa menumbuh kembangkan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan menempatkan peradabannya jauh di atas berbagai bentuk kehidupan makhluk yang lebih rendah. Maka dari itu, bahasa akan berpengaruh pada beberapa hal lainnya. Yang pertama yaitu konteks sosial. Menurut Wardock pada tahun 1988 mengatakan bahwa bahasa adalah milik individu dan milik masyarakat sosialnya. Ini berarti bahasa yang dimiliki seseorang merupakan milik dirinya sendiri dan merupakan cermin dari budaya dan sosialnya. Karena bahasa dan sosial merupakan suatu ikatan yang terjalin dan tidak mungkin terpisahkan satu sama lainnya. Adapun tingkatan sosial dalam masyarakat dapat terlihat pada dua hal. Yang pertama yaitu dari segi kebangsawanan dan yang kedua adalah dari segi kedudukan sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka biasanya akan lebih baik pula dalam bertutur bahasa. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh bahasa terhadap pikiran. Menurut Sapir dan Wolf, menguraikan dalam hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Hipotesis pertama menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum dapat berpengaruh terhadap perbedaan pola pikir yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian hipotesis yang kedua adalah menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu dalam mempersepsikan dan menalar suatu perspektif yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah pengaruh bahasa dengan kelas sosial. Stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat menimbulkan ragam bahasa dan selanjutnya ragam bahasa tersebut memperkokoh stratifikasi sosial. Misalnya kata pun dalam bahasa Banjar. Kata ini digunakan apabila lawan berbicara lebih tinggi kedudukannya. Stratifikasi sosial yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam tingkatan-tingkatan bahasa disebut unda usuk. Unda usuk juga dapat kita lihat pada bahasa Jawa. Perbedaan tingkat tutur ini disebabkan karena adanya stratifikasi sosial Jawa yang dikenal dengan 3 tingkatan, ngoko, madya, dan krama. Berdasarkan stratifikasi ini, dikenal pula dalam bahasa Jawa ragam-ragam bahasa. Struktur sosial menimbulkan ragam struktur bahasa atau ragam linguistik tertentu terutama dalam berperilaku. Hubungan budaya ini dengan bahasa merupakan hubungan yang berlanjut secara terus-menerus. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian dari bahasa dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol suka dan juga tinggalin komen teman-teman di video ini. See you!